Tolonglah diedit. Oke, selamat sore teman-teman semua. Hari ini sore dan gue lagi bareng dengan Clara. Kak Clara mungkin boleh. Apa kabar Kak Clara? Halo semuanya. Thank you ya udah diundang di CoinFox Web3 Diary. Anak Gimana Web3 kabarnya Diary. Clara? Alhamdulillah sehat. Kemarin sempet ya namanya ada inilah ya, maksudnya challenge gitu. Karena kan aku sendiri juga kayak ada challenge dari kesehatan, cuman memang masih sambil kerja juga kayak gitu sih. Cuman all good sih. Nice. Nah, by the way Ra, di konten ini nih kita ada password Ra. Jadi Oh gitu. kalau ya sebelum memulai acara ya. Jadi ketika gue ngomong dari anak Web3, nah lo harus jawabnya Dear Diary gitu. Oh gitu. Siap. Oke ya, gitu deh. Dari anak Web3. Dear Diary. bagus Itu start kayak gitu lagunya gitu. bukan Mambo ya. Iya benar. Kita tambahin tepuk tangan dulu. Oke. Nah, oke, Ra. Jadi mungkin sebelum kita lanjut kenalan dulu kali ya, secara singkat. Sekarang lu kesibukannya apa? Khususnya mungkin di Web3 lagi sibuk ngapain aja nih? Mungkin di awal tahun atau akhir tahun kemarin kira-kira. Oke. Sebelumnya perkenalkan, mungkin ada beberapa teman yang belum kenal aku karena memang kebetulan aku bukan KOL ya. Calon Jadi KOL. jarang muncul-muncul gitu kan. Kalau KOL kan kita selalu ada di sosial media, selalu ada di event. Nah, jadi sebelum aku masuk Web3, aku itu salah satu PR manager juga di Web2 corporate gitulah. Jadi pengalaman aku sebelumnya emang PR, terus akhirnya 2022 awal itu baru masuk di salah satu project under Algorand Ecosystem. Di mana itu pertama kali juga kita ketemu tim CoinFox ya, Rian, terus ada Hexa dan lain-lain. Nah, dari situlah baru mempelajari secara cukup mendalam terkait Web3, terutama kayak teknologinya, karena waktu itu aku masuknya langsung di perusahaan teknologi gitu kan, bukan yang exchange gitu. Terus jadi 3 tahun terakhir tuh sekarang fokus di Web3 industri. Kesibukannya adalah 3 tahun terakhir aku masih megang kayak community, partnership, terus lebih ke marketing ya. Tapi memang mungkin agak berbeda dengan pekerjaan sebelumnya, di mana kalau misalnya PR corporate itu kan kebanyakan mingle-nya sama media, sama stakeholders. Kalau misalnya di Web3 lebih sering datang event-event community, terus bahkan kayak nongkrong-nongkrong simple gitu ya, kayak karaoke atau apalah ya, kita dulu sering kayak gitu. Jadi ya 2-3 tahun terakhir masih di Web3 industri, dan kalau sekarang mungkin emang boleh nyebutin project ya? Boleh dong, boleh banget. Jadi ya waktu di Web3 aku sempat di Algorand Ecosystem juga, terus habis itu pindah ke Hela Labs, salah satu blockchain layer 1 juga. Dia DeFi, terus kombinasi dengan AI gitu. Terus gabung juga di Manexus, salah satu Web3 agency. Jadi beberapa project aku memang global, base-nya global, cuman kebanyakan yang aku handle itu adalah community di Indonesianya. Dan terakhir alhamdulillah kemarin juga dapat ajakan dari temen gitu buat menghandle salah satu acara lumayan gede ya di Indonesia, yaitu Indonesia Blockchain Week. Jadi gue bantuin juga di bagian partnership-nya kayak gitu. Dan sekarang sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget ya, masih menghandle Manexus, community-nya, partnership-nya, kliennya, kayak gitu aja sih. Oke. Nah, karena ada yang menarik dari Clara nih, karena konten ini nih konten yang membuat gue menstalk ya kan, gitu. Menstalk beberapa nafsu gitu, karena gue konten ini sebenarnya tujuannya kan gue pengen ngulik sisi lain dari tiap orang yang ada di Web3 lah ya gitu kan, termasuk kalau gue cek nih, ini correct me if I'm wrong gitu kan, sebelum di Web3 nih Clara ini termasuk yang gue lihat ternyata experience banyak banget di PR dan marketing yang gue akuin ya.
banyak background di PR marketing gitu kan. Dulu pernah di kayak otomotif ya sebutannya, kayak Toyota kalau nggak salah ya. Ya, aku pernah di Sampai manufacture. benar di manufacture ya bahasa kerennya ya. Sorry, manufacture. Terus di Ya, NGO juga ya, di pernah di NGO kan ya. yes, pernah di NGO, pernah di software as service. Jadi emang bisa dibilang beberapa industri sih, karena memang ya namanya juga kita hidup ya. Betul, Kalau ada betul tawaran banget. kerja, ya aku sih ambil-ambil aja Gas. kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah ya kan pernah di manufacture gue lihat, pernah di NGO cukup lama juga, bahkan sebelumnya di IBF di Algorand itu di NGO di kayak apa Aceh itu sebutan NGO nggak ya? NGO ya? Ya, NGO, NGO. Nah, jadi pertanyaan gue adalah hingga akhirnya ya setelah banyak pengalaman di PR marketing, ends up di Web3 gitu kan, waktu itu di IBF gitu kan. Dan pertanyaan gue cukup simpel, kayak gimana ceritanya lu kok bisa tiba-tiba masuk ke Web3 gitu. Apakah Ya, benar. memang awalnya lu udah ada intens, oh gue udah paham, let's say lu trader dan Web3 masa depan jadi gue masuk ke IBF, atau kayak justru sebaliknya, lu dari nol banget nggak ngerti apa-apa, tapi ya udah ketika lu masuk ke company lu yang dulu lu baru belajar Web3, gimana ceritanya? Oke. Nah, itu menarik sih. Sebenarnya kalau untuk dunia Web3 aku tahu sih kayak kripto gitu dari 2020 lah ya. Jadi kalau bisa dibilang newbie banget enggak, cuman memang enggak mendalami apa itu blockchain, apa itu smart contract, apa gitu enggak sih. Dan kebetulan dari dulu emang aku tertarik sama investasi, investment, fintech, dan kebetulan juga selain sebelum di Web3 aku pernah di financial technology peer-to-peer lending kan. Jadi dari situ sebenarnya udah tahu arah ke depannya itu bakal Oke. kripto. Cuman waktu itu belum berani untuk join di industri kripto. Jadi waktu itu sempat salah satu exchange, jadi ada teman aku lah, bos di salah satu exchange gede di Indonesia tuh sempat ngajakin buat join di kripto 2018. Tapi aku belum berani karena waktu itu kayak secara legalitas atau misalnya kayak OJK, government tuh belum terlalu into ke Web3 kan. Jadi aku masih di peer-to-peer lending lah. Nah, pas di NGO tuh jadi aku masih tetap mendalami investment kayak saham, reksadana dan lain-lainnya tuh masih. Jadi kripto juga aku udah tahu. Nah, puncaknya adalah waktu COVID, itu kan kita lagi zaman-zaman Clubhouse gitu kan. Nah, di Clubhouse itu aku sering join yang global leader something kayak gitulah, yang kalau tengah malam tuh bahasnya selalu blockchain, kripto, AI, dan di situ aku baru dapat insight yang kayak, wah ternyata nih something bigger ya, karena aku mikirnya kan kalau di Indonesia baru ketahuannya tuh lebih kayak Bitcoin-nya aja, Ethereum. Nah, dapat insight-nya tuh justru di Clubhouse waktu zaman COVID. Jadi hampir tiap malam aku join di salah satu Clubhouse gitulah. Tapi kebanyakan kalau yang di luar itu membahas terkait teknologinya. Pas banget 2022, nggak lama ada ya founder yang di Algorand Ecosystem itu, dia nge-DM di LinkedIn. Dia butuh partnership lead lah, yang bisa punya pengalaman PR, kayak gitu. Tapi karena project-nya itu juga Islamic coin, pokoknya Islamic base gitu, makanya juga butuh seseorang yang pernah megang project yang Islamic, NGO Islamic or something yang kayak gitu. Nah, kebetulan aku lagi di NGO yang juga banyak partnernya itu yayasan ataupun organisasi yang ada hubungannya dengan Islamic finance gitu. Disitulah baru aku kayak memberanikan diri juga, karena aku juga udah kepoin kan, oh dia under Algorand Ecosystem, terus waktu itu juga aku cari tahu foundernya siapa, dan beliau kan juga salah satu profesor yang cukup terkenal ya, karena beliau juga dulunya di Islamic Development Bank, jadi nggak aneh-aneh gitu loh project-nya, karena aku juga takut kalau project Web3 apalagi dari luar gitu kan, aku nggak tahu white paper dan lainnya, aku nggak berani. Terus Algorand aku kepo, oh Algorand ternyata layer 1 yang oke banget, waktu intinya kayak gitu kan. Situlah baru akhirnya
memberanikan diri untuk menerima tawaran dari project itu. Dan akhirnya mau nggak mau aku harus belajar dari nol sih untuk teknologi kayak apa itu smart contract, DeFi, layer 1, layer 2, dan yang lain-lain gitu. Asik. Jadi memang awalnya ya sempat aware juga ya tadi dari Clubhouse gitu kan, tentang blockchain dan sebagainya hingga ends up ya masuk ke industri ini, walau sempat ditawarin juga tadi dari 2018 katanya sempat ada opportunity Bener. juga gitu kan, cuman ya tidak, ya mungkin ya 2018 juga gue mungkin belum aware juga lah, baru ngasal beli Bitcoin kayak apa sih ini Aku gitu kan. 2017 itu malah udah punya akun Indodax awalnya. Oh ya, oh Iya, cuman namanya masih baru lulus tuh kayak aduh takut gitu kan. Jadi udah bikin ya, akunnya, beli itu juga seadanya doang, tapi nggak disimpen yang gimana-gimana gitu, terus dilupain akunnya. 2018 aku diajak, boleh nyebut nggak sih ini exchange-nya apa? boleh, gue kepo sih apa yang ngajak lu sih. 2018 aku diajak toko kripto, jadi awal mula Awal banget. banget gak sih itu. Toko kripto tuh belum gede, masih Iya. startup, dan ada mantan bos aku, dia butuh tim. Sampai sekarang aku temenan sih sama dia, makanya. Terus aku masih ragu kan mau masuk Web3. Padahal kalau enggak aku kayak udah jadi OG gitu. Ya pasti sih udah juragan TKO sih. Iya, jadi waktu itu masih ada Indodax, toko kripto, baru 2 itu kayak kalau nggak salah yang Iya. masih gede gitu kan, maksudnya lumayan gede. Asik. BTW berarti dulu era-era ex-bos lu siapa? Si level toko bukan dulu? Dia sekarang jadi ketua IDBW, jadi namanya dulu Mas Raflen lah, aku sebut aja Raflen. ya. Oh. Oh, Raflen Raflen itu tuh dulu jadi bos lu VP. sebelumnya. Iya, dia dulu VP-nya toko kripto. Iya. Oh. Ya, Oke. itulah. Harusnya gue masuk ya 2018 ke toko Iya, kripto. benar. Iya, benar. Oke, Ya, gitu. menarik. Nah, tapi ini kan berarti lu menurut gue ya kayak lu kan udah cukup lama ya. Mungkin di Web3 3 tahun, 4 tahun lebih, di Web2 pun juga cukup lama tadi di NGO, di marketer sebagainya gitu kan. Pertanyaan gue cukup sederhana, lo pernah tersirat nggak kayak pengen deh balik ke Web2 atau lu betah di Web3? Menurut lo gimana? Oke, wah ini pertanyaannya lumayan ya. Jujur, kalau lagi market crash gitu, pasti sih aku merindukan corporate life yang biasa itu sebenarnya. Karena memang secara sustainability tuh kalau di web tuh memang lebih predictable ya. Itu pasti. Terus tapi di Web3 itu adalah tempat di mana kita bertumbuhnya tuh banget, terus ketemu banyak hal yang aku nggak tahu loh. Misalnya Iya. kayak nggak cuman meme coin misalnya gitu ya, tapi kayak blockchain combine sama AI tuh ternyata bisa. Terus waktu itu apalagi yang waktu zaman-zaman di Algorand tuh kita ada project metaverse yang bener-bener wow, something yang baru gitu. Sebelum ada Roblox itu kan, sekarang Roblox itu kan sebenarnya bentuk dari metaverse kan Betul. sebenarnya. Nah, tapi aku jadi awalnya tahu terkait metaverse justru masuk di industri Web3. Mungkin kalau aku nggak masuk di industri Web3, aku nggak tahu yang kayak gitu-gitu kan. Terus semakin jadi banyak tahu dan ngikutin geopolitik sih semenjak di Web3. Belajar, meskipun aku bukan trader, jadi banyak tahu kenalan, oh ternyata investasi itu bisa di trading meskipun kamu misalnya basicnya bukan finance yang kayak gitu Ya. loh. Jadi banyak hal yang aku pelajari. Tapi kalau misalnya ditanya boleh ngambil 2 project, kalau bisa aku memang bakalan satu yang untuk sustain di Web2, tapi tetap aktif di Web3. Kayak gitu sih. Ya benar. Karena ya berarti itu ya mungkin juga apa namanya itu juga mungkin yang pengen gue tanya sih. Berarti dari POV lu nih yang udah mendalami 2 industri nih gitu kan. Walau di industri web tuh lu juga cukup banyak ya, misalnya kayak di manufacture, di beberapa sektor lah. Tapi berarti kalau kita sekatin aja web 2 web 3 gitu kan. Terasa bedanya tuh di mana menurut lu, Ra? Yang paling signifikan web 2 tuh gini, web 2 tuh kayak gini gitu.
Yang paling mungkin karena aku non-tech ya, mungkin aku cuma bisa Ya. ngasih insight-nya tuh dari sisi SPR atau partnership. Mhm. Kalau di Web2 itu, mostly memang sifatnya kita formal ya, meskipun ada beberapa hal yang kayak media gathering itu nggak harus formal, cuman kan rata-rata event-nya ataupun kayak koneksinya tuh pasti hubungannya dengan profesional, Mhm. profesional lah intinya gitu. Kalau di Web3 itu justru aku kaget waktu awal-awal masuk itu, loh ini eventnya kayak nongkrong-nongkrong doang ya? Karena aku awalnya nggak ngerti. Dan waktu itu agak syoknya, terus udah gini doang nih, karena waktu itu Mhm. maksudnya 2022 ya, belum yang Iya. eventnya tuh belum sebaik yang sekarang. Jadi kayak Oke. event-event yang bahkan serius aja tuh ternyata asik gitu loh, kayak ngumpul Mhm. sama teman-teman doang, kayak gitu kan. Mhm. Jadi nggak harus yang pakai kartu nama, terus nggak harus pakai baju yang selalu rapi, maksudnya santai lah, itu yang signifikan banget tuh di situ. Karena Mhm. aku baru tahu kalau partnership di Web3 itu lebih ke community. Jadi Mhm. nge-building personal interest ataupun personal engagement-nya tuh lebih tinggi, Mhm. kayak gitu. Jadi hal yang harus kamu lakukan adalah harus tahu nih siapa yang OG-nya misalnya kayak gitu, atau Mhm. siapa yang lebih sering bikin event. Awalnya Mhm. harus tahu itu dulu, baru bisa masuk ke community yang lain. Itu bisa dibilang tantangan sekaligus, hal yang menarik. Kalau di web tuh kan kenal nggak kenal selama kita masih ada transaksional profesional, semua orang bakalan ngobrol sama kamu sih. Nah, kalau di web tuh biasanya harus kenal dulu secara personal, Mhm. mungkin itu sih yang paling beda. Sama ya itu sih orang-orangnya kalau di Web3 ini banget, keren-keren banget, maksudnya pengetahuan terkait teknologi, finance, itu menurut aku di atas rata-rata loh. Bahkan untuk Nerd anak-anak semua ya, baru yang nerd baru semua. lulus kuliah, aku iya, nerd-nya tapi maksudnya ini Iya sih, iya. menarik ya. Yang kayak aku Iya. tuh, "Hah? Lu udah bisa trading?" Misalnya Iya. trading-nya tuh lumayan ya, duitnya sampai bisa 500 juta misalnya kayak gitu contoh ya. Hah? Kalau dulu karena mungkin aku dulu meskipun di investment kan, jadi ketemunya Mhm. kayak orang-orang sekuritas, kayak Iya, benar. orang-orang heeh, finance, yang udah punya certified finance. Jadi rata-rata emang udah pengalaman banget di bank, Mhm. finance, sekuritas. Kalau di Web3 mungkin ya karena anak mudanya lebih banyak, jadi mereka tuh lebih aktif banget dengan hal-hal baru dan teknologi-teknologi baru, yang mana itu nggak bisa didapetin di Web2 sih kalau menurut aku ya. Mmm. Oke oke. Jadi ya, itu perbedaannya mungkin ya di selain, ya kan industri baru sih, jadi mungkin banyak orang yang ngulik, bahkan kayak kita kadang kerja di sini juga, "Ah, udah sampai sana kah?" Kayak, Iya "Kok udah sampai sana sih?" iya, Kayak ada aja yang baru kan. betul 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 betul. Selalu ada yang baru, kayak meleng dikit tuh, "Wah, udah ketinggalan banget ya kayaknya kita di Web3 ini." Iya, asiknya di situ, cuman ya ada tantangannya. Tantangannya kalau misalnya kita lagi nggak mood baca-baca berita atau apa Iya, gitu nah, tuh, soalnya bisa overwhelm gitu loh, Rian. Kayak itu banyak gue sepakat banget sih. yang harus diikutin di Web3 itu, entah AI-nya, entah teknologinya, entah geopolitik dan lain-lain. Mungkin kalau dulu tuh masih nggak apa ya, aku ngikutin tapi nggak yang tiap hari. Nah, kebanyakan di Web3 itu karena orang-orangnya udah aware banget di tech, mungkin jadi circle-circle-nya tuh mirip-mirip. Feed aku tuh isinya finance, market, ya politik. Sebenarnya kadang overwhelm juga sih, tapi ya itu menarik banget. At least kita nggak yang apa ya, apalagi kayak di umur kita yang sekarang ini udah nggak muda lagi lah ya dibandingin Gen Z misalnya kayak gitu. Kita selalu dapat update yang seru-seru gitu. Tapi bener sih, kayak even gue aja nih, kayak even kayak gue orang media ya, gue sekarang kayak capek ya ngikutin gitu kan, kayak gue 2 bulan terakhir lah gue tuh lagi nahan kayak gue dulu trading meme coin, gue tuh apa gue ikutin kan yang rame, kayak meme coin tuh even grup tuh rame, kayak nggak deh, gue nggak dulu, ntar dulu gitu kan. Gue sampai action tuh ini dari awal bulan nih gue uninstall aja. Gue kayak karena gue gak mau dapat notif, even kayak tuh Bitcoin 78.000 tuh gue tahu dari grup, gue nggak tahu dari notif gue apa, kayak dan emang lebih tenang, hidup lebih tenang gitu kan, gue nggak tahu kayak dari grup, oh
oh 78 gitu kayak oh ya udah kan kayak yang kayak gimana kayak anjir sampai overwhelmed banget sih Iya. kalau industri ini. Nah, sama bedanya lagi nih Web3 sama Web2 ya. Web3 tuh orangnya nggak pernah tidur apa gimana sih? Aduh, community gue ya di Telegram tuh banyak banget sampai kayak ini kadang kan misalnya kayak gue lagi nonton film sampai tengah malam gitu ya. Sebenarnya nggak pengen lihat grup gitu atau apa. Terlepas dari grup kerjaan apapun lah, itu grup community di Web3 ya, itu ada aja orangnya hidup terus sampai kayak wah, gila sih. Makanya tantangan untuk orang yang kerja di Web3, apalagi kalau misalnya dia ambil project yang globalnya, misalnya di US gitu, aduh nggak kebayang sih. Pasti lumayan challenging untuk manajemen waktunya. Karena ya itu market kripto itu lebih volatile dan sangat banyak perubahan kan, kayak gitu. Oke. Nah, mungkin ada satu last question buat Clara yang gue pengen tahu juga. Kan lu juga udah cukup lama dari BFNet yang notabene-nya ya ada metaverse-nya, ada fansnya juga gitu kan. Terus sempat ke Hela juga yang layer atau protokol gitu kan. Sempat bantu event juga gitu kan, sampai juga kan di Nexus yang notabene-nya agency gitu kan, di which is lu udah cukup bertahan sangat lama nih di Web3 gitu kan, lebih dari 3-4 tahun gitu kan. Mungkin kalau teman-teman yang nonton dan pengen tahu kayak gimana cara survive nih gitu kan, kayak lu bisa stick dengan Web3 gitu kan, kayak ada nggak sih tips dari lu supaya kita yang memang di Web3 ini bisa survive melewati bear and bull gitu kan, kayak gimana caranya menurut lu? Oke, mungkin yang pertama adalah siapin mental ya. Jadi orang yang mau kerja di Web3, pertama mentalnya harus lebih stabil sih. Maksudnya jangan terlalu FOMO, terus jangan terlalu gampang kepancing. Karena satu, bisa jadi meskipun market ataupun lagi crash atau apa, itu bisa mempengaruhi mental kita kan. Dalam artian entah kamu megang ngehold crypto meme atau apapun lah, ataupun ya cuma karena baca-baca berita tuh akhirnya jadinya overwhelmed sendiri. Jadi mentalnya harus dikelola dengan baik lah emosionalnya. Itu sih nomor satu. Dan apalagi juga misalnya banyak ada drama-drama gitu kan di dunia Web3 ini. Indonesia ya. Dramanya lumayan banyak loh, karena aku membandingkan kalau di global tuh nggak ada drama-drama influencer misalnya. Contoh, jadi jangan kepancing, jangan kayak apa ya, bikin apalagi kalau misalnya kamu partnership gitu, jangan membela salah satu orang atau satu brand atau apapun lah, karena ya itu reputasimu tetap di dirimu sendiri, jadi jangan kepancing kayak gitu, itu paling pertama. Terus yang kedua adalah cara bertahan di dunia Web3, sekali lagi karena ini hal baru dan cepet banget, jangan pernah lupa belajar hal baru baik itu di LinkedIn, Instagram, YouTube, atau belajar di banyaklah resource-nya kayak baca-baca riset gitu kan. Karena kalau misalnya kita nggak terlalu ngikutin, pasti ketinggalannya lumayan banget sih, kayak gitu. Ya, sama yang ketiga paling ya jangan lupa cari project yang punya visi misi yang benar ya. Karena banyak banget di Web3 itu project yang bisa dibilang mungkin scam atau project yang cuman mau cari keuntungan, istilahnya pengen ngerakpul orang lain misalnya kayak gitu. Itu hati-hati. Karena di Web3 itu kan lumayan abu-abu ya industrinya. Mungkin sekarang lebih bagus regulasinya, tapi kan banyak juga project yang sangat abu-abu. Jangan sampai reputasi yang udah kamu bangun dari sebelumnya itu bisa jatuh atau jelek karena kamu masuk di project yang nggak jelas atau bahkan misalnya nipu orang. Itu sih paling penting juga sih menurut aku. Benar. Sepakat sih. Mental yang pertama itu harus kuat gitu kan. Karena ya mungkin gitu bedanya ya, kalau kita kerja di web tuh kan mungkin ya udah ngomongin di grup kerjaan atau apa, tapi kalau di kerjaan web tuh kayak selain ngomongin kerjaan ada kayak aduh guys merah market ya diingetin lagi. Iya. Apalagi sekarang kripto kan nggak cuman kripto ya, maksudnya sangat mempengaruhi banget apalagi ekonomi yang kayak gini. Jadi tuh sangat banyak hal yang masuk dan kita harus benar-benar bisa memilih mana yang
sesuai sama goals kita secara pribadi, baik itu finansial ataupun karirnya, kayak gitu sih. Benar-benar. Jadi itu beberapa tips ya, bener ya buat teman-teman mungkin yang mau ke Web3 gitu kan, mental dan juga tadi yang nggak jangan emang cocok sih karena jujur gue di konten ini nginterview beberapa orang ya, rata-rata kalau ditanya tentang why atau apa Web3 atau kenapa lu stay, salah satu alasan pasti rata-rata ya, itu emang orang yang suka ngulik biasanya ya teman-teman. Jadi kayak emang kalau dia demen belajar, demen hal baru, itu rata-rata jadi alasan dia kayak ya gue stay di sini ada aja sih yang baru gitu kan. Walau memang kadang overwhelmed kita bahas, Ya, tapi itu seru, itu yang bikin seru di sisi lainnya kayak oh ada lagi, oh bisa gini, oh bisa gitu kayak aneh gitu lah. biar kelihatan slay ya. Iya benar. Oke. Sip, Ra. Thank you so much atas Oke. waktunya. Nggak berasa banget 25 menit kita udah ngobrol-ngobrol full of insight. Jadi buat teman-teman yang mau connect bareng Clara juga mungkin bisa kemana ya? Apakah ada mungkin bisa spill IG atau LinkedIn atau di mana kira-kira kalau teman-teman mau connect? Oke, mungkin aku ucapin terima kasih dulu ya ke Rian udah diundang dan semoga bisa memberikan insight baru gitu dari orang yang awalnya dari Web2 terus ke Web3. Dan teman-teman yang mau connect bisa hubungin aku di LinkedIn, itu ada namanya Clara. Nanti searching aja Clara Manexus, biasanya udah muncul. Terus kalau di IG bisa di Clara Purara. Nanti kita bisa DM-DM-an atau kerja bareng atau event bareng. Kayak gitu. Terima kasih ya, Rian. Thank you Clara atas waktunya. Semoga bisa lancar selalu seluruh kerjaannya dan keep healthy ya, selalu sehat juga. Pokoknya apapun bisa lancar selalu pakai kerjaan, kehidupan dan semuanya. Thank you so much Amin. Clara. Thank you.